Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang tugas yang sudah dijadikan PR ya pada minggu lalu. Kemudian ketika saya melihat jawaban kalian masih ada beberapa yang salah dalam menjumlahkan vektor secara grafis. Jadi rasanya kita perlu membahas lagi hal tersebut, perlu saya contohkan mungkin penyelesaiannya agar nanti kalian juga lebih memahami lagi. Nah, untuk soal nomor 1 itu diketahui bahwa vektor A 5i ditambah 2j, kemudian vektor B 2i ditambah 2j, vektor C-nya 3i ditambah 2j. Jadi I dan J-nya ini juga harus dicetak tebal ya, karena dia merupakan vektor. Nyatakan bahwa besaran vektor. Ya, atau seperti kemarin sudah dibahas juga, diberi tanda garis di atas atau tanda panah di atasnya. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk sebentar. Ya. Untuk penjumlahan secara analitis dulu. Untuk yang poin A, itu adalah vektor A ditambah vektor B. Secara analitis, tinggal mengelompokkan yang I dijumlahkan dengan yang I juga dari vektor A dan vektor B, sehingga 5 ditambah 2I ditambah 2 ditambah 2J. Hasilnya secara matematis yaitu 7I ditambah 4J. Nah, kemudian kita juga perlu menjumlahkan juga, mengetahui cara menjumlahkan secara grafis. Nah, kalau memang pengerjaan kita benar secara matematis dan secara grafis, maka kita akan memperoleh hasil yang sama. Nah, caranya adalah buat dulu sumbu koordinatnya. Ini adalah X pada komponen vektor I, kemudian Y nanti menyatakan di J. Nah, untuk ini, yang A adalah vektor A ditambah vektor B. Maka kita gambarkan dulu vektor A-nya. Sebesar 5I ditambah 2J. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi kita gambarkan vektor A itu 5I ditambah 2J dimulai dari titik 0,0, kemudian 5I, X-nya di 5, Y-nya di 2. Ya, jadi di sini adalah posisi dari vektor A. Ditambah vektor B sebesar 2I ditambah 2J. Jadi, letak ujung pangkal vektor B itu berada di ujung panahnya atau titik akhir dari vektor A. Kita gambarkan B-nya 2I ditambah 2J. Jadi, ujung pangkalnya B itu ada di titik ini, titik akhir vektor A. Sebesar 2,2 ya vektor B. 1, 2, kemudian Y-nya juga 2. 1, 2. Jadi di titik ini. Nah, kita tarik garis. Nah, ini merupakan vektor B. Maka vektor A ditambah vektor B itu cara menggambarkannya adalah diambil dari titik pangkal vektor A menuju titik akhir atau ujung dari vektor B. Kita tarik garis, ya harusnya lurus ya. Namun saya belum terlalu terampil menggunakan pentap ini, jadi harusnya lurusnya ke sini. Nah, ini adalah vektor A ditambah vektor B. Jadi terbukti berada di titik 7I ditambah 4J. Ini ada di sini ya, 7I ditambah 4J. Jadi, terbukti bahwa hasil penjumlahan analitis itu sama dengan hasil penjumlahan dari grafis.
Seperti itu untuk yang poin A. Apakah perlu digambarkan lagi yang poin B? Mungkin gambarkan lagi ya, supaya kalian lebih mengerti. Kita hapus dulu. Ya, hapus sajalah semuanya. Kita gambar kembali. Ya. Nah, kemudian kita buat lagi ya gambarnya. Yang B, vektor B ditambah vektor A ditambah vektor C. Vektor B ditambah vektor A ditambah vektor C. I-nya dulu kita jumlahkan, berarti 5 tambah 2 tambah 3 I ditambah J-nya lagi 2 ditambah 2 ditambah 2 J. Hasilnya 7 ditambah, ntar kita hapus dulu, 5 tambah 2 tambah 3. Berapa tuh? 5 tambah 2 tambah 3 itu adalah 10 I ditambah 2 tambah 2 tambah 2, 6 J. Jadi secara matematis kita peroleh vektor B ditambah vektor A ditambah vektor C itu sebesar 10I ditambah 6J. Kemudian kita buktikan lagi melalui gambar. Kita buat kembali garisnya. X dan Y. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya. Kalau kalian buat menggunakan penggaris, nanti jaraknya harus disamakan ya. Misalnya setiap 1 cm, skalanya dibuat, ini juga X-nya juga nambah setiap 1 cm atau setiap 0,5, tapi penjumlahannya itu berulang. Jadi teratur ya. Ini karena tidak menggunakan penggaris, jadi ada yang mepet, ada yang agak renggang. Nah, tapi harusnya ini penggambarannya jarak antara 0 ke 1 dan 1 ke 2 itu sama. Ya, kita gambar lagi. Pertama, vektor B. Berarti kita gambarkan vektor B 2I ditambah 2J. Berarti dia di posisi X-nya 2, Y-nya 2. 2I ditambah 2J. Kita gambarkan ini merupakan vektor A. Kemudian, vektor B tadi ya, vektor B, maaf. Vektor B. Kemudian ditambah vektor A sebesar 5I ditambah 2J. Seperti tadi yang sudah dikatakan, ditambah vektor A berarti nanti ujung pangkalnya vektor A berada di ujung akhirnya vektor B. Jadi di sini ujung pangkalnya vektor A terhubung sebesar 5I ditambah 2J. Berarti dari titik 2 ini bergeser 5, 1, 2, 3, 4, 5, tambah 2J, 1, 2. Berarti di sini ya. Ya, kita gambarkan lagi, ini merupakan vektor A. Kayaknya bagusnya di bawahnya ya, biar nanti nggak menghalangi. Vektor A. Kemudian ditambah lagi dengan vektor C. 3I ditambah 2J. Berarti ujung pangkal vektor C berada di ujung akhir vektor A di titik ini. C sebesar 3I ditambah 2J. Berarti geser lagi 3 ke arah X, 1, 2, 3. 2 ke arah Y, 1, 2. Jadi nanti letaknya ada di titik ini. Tiga ke X, 1, 2, 3.
2J, 1, 2. Berarti pas ya, ada di titik ini. Vektor C. Berarti vektor B ditambah vektor A ditambah C itu mulai dari titik pangkalnya vektor B menuju titik akhirnya vektor C. Jadi dari garis ini ke ujung akhirnya vektor C. Nah, ini dia. Atau kita ubah warnanya supaya lebih terlihat warna merah. Ini ya penjumlahannya dari ujung pangkal vektor B menuju titik akhir vektor C. Ini merupakan vektor B ditambah vektor A ditambah vektor C. Jadi kalau kita lihat sama ya, hasilnya ternyata 10I ditambah 6J. Jadi terbukti bahwa penjumlahan vektor secara analitis dan secara grafis itu sama. Kalau kalian memang benar nanti menjumlahkannya, baik secara matematis maupun secara grafis benar. Jadi sama. Ya, mungkin itu untuk soal nomor 1. Kita lihat lagi untuk yang selanjutnya, soal latihannya. Oh ya, harus dihapus dulu ya. Tadi harus kita hapus dulu. Semoga kalian bisa lebih paham ya dibandingkan pemahaman kalian minggu lalu. Semoga bisa lebih bertambah melalui penjelasan ini. Nah, coba kita lihat di soal selanjutnya. Lalu bagaimana untuk yang pengurangan? Ya, saya contohkan satu ya, yang C. Ya, sama aja. Jadi kita tuliskan secara analitis dulu. C, vektor A dikurang vektor B. Jadi sesama I nanti dikurangkan, sesama B nanti dikurangkan. Jadi A kurang B. Jadi I-nya dulu kita ambil. Di 5 dikurang 3. 5 dikurang 3, I. Aduh. Hapus dulu. Maaf, kepencet tadi. Kita gambar lagi. Ya, jadi vektor A dikurang vektor B sama dengan tadi 5 dikurang 3. I ditambah ya, J-nya 6 dikurang 2. 6 dikurang 2 J. Hasilnya 5 kurang 3, 2I ditambah 6 kurang 2, 4 J. Jadi secara matematis kita peroleh bahwa vektor A dikurang vektor B itu sebesar 2I ditambah 4J. Nah, kemudian kita mengurangi lagi secara gambar atau secara grafis. Koordinat X, koordinat Y, tadi X menyatakan I, Y untuk menyatakan penggambaran di vektor J. Ya, kita gambarkan berarti vektor A. Vektor A tetap ya. Sini vektor A 5I ditambah 6J. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba vektor 5I ditambah 6J berarti X-nya di 5, Y-nya di 6. Ini adalah vektor A. Kemudian dikurangi vektor B sebesar 3I ditambah 2J. Kita gambarkan, coba kalau misalnya kita gambarkan ya,
Ini kan minus B. Berarti arahnya berlawanan dengan vektor B. Nah, harusnya kan kalau dia dijumlahkan vektor B, nanti dia akan ke sini. 3, tadi kan 3i ditambah 2j, 3i naik 2, 2j. Ini vektor B. Nah, ini kalau dijumlahkan, kalau tadi tandanya vektor A ditambah vektor B. Tapi, kalau dia dikurangkan, maka arahnya negatif, arahnya berlawanan. Berarti, kita hapus yang tadi, permisalan seandainya tadi dijumlahkan dengan vektor B, karena dikurangkan, jadi arahnya berlawanan dari 3i ditambah 2j. Jadi dia tuh minus ya. Atau bisa dituliskan begini. Min vektor B itu sama dengan min 3i ditambah 2j. Jadi arahnya berlawanan, tapi besarnya sama. Geser 3 dari posisi 5. Berarti 1, 2, 3. Kemudian geser 2 dari posisi 6. 1, 2. Berarti tadi di posisi ini. Ini ya geser 3, 1, 2, 3. X-nya di titik 2, geser 2 ke bawah, 1, 2, Y-nya di titik 4. Nah, ini adalah min vektor B. Jadi, vektor A ditambah min vektor B itu seperti tadi. Dari titik awal vektor A menuju titik akhir vektor B. Jadi, di sini. Vektor A dikurang vektor B, yaitu di titik 2i, 4j. Jadi terbukti ya, bahwa vektor A dikurang vektor B ini merupakan besarnya sebesar vektornya, vektor A dikurang vektor B adalah 2i ditambah 4j. Jadi sama dengan, nah terbukti secara matematis dan secara analitis sama. Itu sedikit perbedaan antara tadi vektor A ditambah vektor B, cara menggambarkannya dengan vektor A dikurang vektor B. Ya, mungkin dari saya itu. Selanjutnya, ya mungkin itu dulu pembahasan kita untuk nomor 1 dan nomor 2. Semoga bisa kalian pahami juga dan kalian aplikasikan untuk nomor-nomor selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.